Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Tematik Unusula periode 12 dari kelompok 120 dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Gigi Adisti Restu Putri Master of Dental Science Spesialis Perio. Perkenalkan, kami Angger Wahyu Pradana, Fakultas Psikologi, Angelina Yulia Indriani dari Fakultas Psikologi, Sela Angelina dari Fakultas Psikologi, Putra Sevi Chandra dari Fakultas Psikologi, Rahmawati Jihan Awalia dari Fakultas Ekonomi. Di sini kami ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai vaksinasi dan psikosomatis yang ada di Indonesia. Disimak ya. Apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila terpapar penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindungi dari penyakit yang melemahkan. Kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, sehingga akan mudah mengenali dan tahu cara untuk melawannya. Jenis vaksin apa saja yang akan digunakan di Indonesia? Yang pertama, AstraZeneca. AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Yang kedua, Sinopharm. Jenis vaksin COVID-19 memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan. Jenis vaksin Sinopharm bekerja dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona. Yang ketiga, Moderna. Moderna menggunakan messenger RNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein S. Vaksin mRNA COVID-19 memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Selanjutnya, Pfizer. Vaksin ini menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Virus yang tidak aktif ini tidak menyebabkan sakit tetapi mengajari sistem imun untuk memberikan respon perlawanan. Dengan mRNA, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus tersebut. Hasilnya, tubuh akan memproduksi protein yang merangsang respon imun. Yang kelima, ada Sinovac. Sinovac bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19. Yang terakhir ada vaksin Novavax. Novavax adalah bioteknologi yang berbasis di Maryland. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike alami dalam virus corona. Selanjutnya, apakah manfaat dari vaksinasi? Yang pertama, vaksinasi dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang kedua, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, dapat membentuk kekebalan pada suatu kelompok atau herd immunity. Dan yang keempat, dapat menurunkan tingkat angka kematian. Adakah efek samping dari vaksinasi? Mari kita simak. Yang pertama, menyebabkan nyeri pada lengan, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam, ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Nah, buat kalian jangan lupa vaksin dan tetap memakai masker, selalu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Stay healthy!
Apa sih psikosomatis itu? Mengenal jauh lebih dalam tentang psikosomatis, psikosomatis merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Bagaimana psikosomatis bisa terjadi? Psikosomatis terjadi karena stres emosional yang menyebabkan rasa sakit fisik atau gejala lain, seperti stres, depresi, dan emosi yang berlebihan. Ciri-ciri dari psikosomatis. Yang pertama, menyebabkan pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh tertentu, mual, muntah, kembung, kulit gatal, kesemutan, mati rasa, sakit kepala, nyeri bagian dada, punggung, dan tulang belakang. Bagaimana cara mengatasi psikosomatis? Hal yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi psikosomatis, kamu dapat dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, komunikasi dan bercerita kepada orang terdekat, istirahat yang cukup untuk menjaga kadar hormon, olahraga secara teratur, makan makanan sehat yang bergizi tinggi, dan batasi penggunaan media sosial. Hey, dan tidak panik. Untuk mengurangi masalah dalam mengalami gangguan psikosomatis atau kecemasan yang berlebihan, sehingga kamu bisa merasakan hidup yang damai dan jauh lebih baik. Dan sekian pemaparan materi edukasi dari kelompok kami. Semoga bisa terrealisasikan. Terima kasih. Ayo semangat, sehat, bangkit, dan maju berdampingan dengan COVID-19. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.